kasih Tuhan bagi kita. Terima kasih karena masih dapat mengikuti renungan pada saat ini. Kita bersyukur karena setiap saat kita diperingatkan agar kita jangan pernah lupa untuk datang kepada Tuhan. Tidak kira di mana saja kita berada, saat membawa kereta, saat berjalan, berlari, bekerja, makan, tidur, dan segala-galanya. Ingatlah kepada Tuhan yang sudah memberikan penjagaan, perlindungan bagi diri kita masing-masing. Pada saat ini, kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Mari berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya tempat kami berserah, tidak ada yang lain. Kami serahkan hidup kami sepanjang dalam bekerja satu hari, dan saat ini kami serahkan lagi hidup kami, pikiran kami agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berserah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tajuk daripada firman Tuhan pada saat ini adalah masuklah melalui pintu. Ayat renungan di dalam Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudara, banyak manusia pada saat ini selalu saja salah masuk pintu. Maksud daripada salah masuk pintu adalah selalu tidak melihat kepada Tuhan. Manusia seringkali hanya mahu mengikut memuaskan diri masing-masing, keinginan diri sendiri. Inilah yang menyebabkan sudah terlalu banyak orang-orang sekitar kita meninggalkan Tuhan. Mereka salah masuk pintu. Mereka tidak masuk pintu yang telah Tuhan sediakan, tetapi mereka masuk pintu di mana pintu yang membawa mereka jauh daripada Tuhan. Tuhan menyuruh manusia agar ikutlah pintu masuk yang datang daripada Tuhan saja, yaitu pintu yang penuh dengan kebahagiaan, kebaikan, dan kebenaran serta kasih daripada Tuhan. Adam merupakan seorang guru Alkitab. Suatu kali dia melawat ke Israel, berkunjung dan bercakap-cakap dengan seorang gembala. Adam ingin tahu apa yang dilakukan para gembala Israel terhadap domba-domba mereka yang mereka gembalakan. Dikatakan menjelang malam, ia melihat gembala mengiringi domba-domba ke sebuah gua kecil. Dia berpikir, apakah aman? Bukankah tidak ada pintu penutupnya? Tanya daripada Adam. Dan dikatakan oleh gembala ini, sayalah pintunya, kata gembala tersebut. Dalam budaya di Timur Tengah, gembala akan berbaring di depan lubang gua sehingga tidak akan ada seekor serigala binatang buas yang dapat masuk tanpa melalui tubuh ataupun tanpa melalui daripada gembala tersebut. Jadi para domba-domba di dalam gua akan berada dalam keadaan yang selamat. Saudara-saudara, beginilah yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan membawa kepada kita masuk ke dalam pintu yang benar, sehingga di luar pintu Tuhan yang menjaga. Dia tidak akan membiarkan manusia itu jatuh ataupun keluar dan berhadapan dengan dosa-dosa. Tetapi Tuhan akan menjaga sehingga tidak ada dosa yang masuk sebenarnya di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan yang merupakan gembala dan manusia merupakan domba, maka menurut cerita di atas Tuhan membawa manusia masuk dan keluar
dalam pintu yang benar. Manusia akan dijaga dengan baik oleh Tuhan agar manusia tidak tergoda dengan godaan-godaan daripada setan, iblis, serta dosa-dosanya. Tetapi jika manusia keluar daripada lingkungan daripada gembala yang menjaga itu, maka di sanalah manusia akan menemui banyak sekali masalah dan godaan-godaan dosa dunia. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi dombanya. Ia sendiri yang akan menjaga pintu dombanya agar aman terlindung daripada serangan binatang-binatang buas. Yesus adalah guru, penginjil, dan pemberi mujizat, namun dia memperkenalkan dirinya juga sebagai gembala yang baik. Dia tidak saja memberikan nyawanya, tetapi dia juga yang menjaga dan memelihara hidup kita sebagai manusia. Firman Tuhan kita saat ini menyatakan jangan kita sebagai manusia salah masuk pintu. Nanti apa yang terjadi? Kita tidak dapat melihat Tuhan. Yang kita lihat hanya kenikmatan dunia. Apabila Yesus sendiri yang menjadi perlindungan kita, apa yang perlu kita takutkan? Apabila si jahat iblis hendak menyentuh kita, para dombanya, apakah ia dapat melewati daripada gembala yang menjaga, yaitu Yesus? Rasa aman dan sejati bukan terdapat di dalam ruangan yang indah, bukan terdapat dalam harta yang dimiliki. Itu semua tidak dapat memberikan kenyamanan yang sungguh-sungguh. Tetapi di dalam Tuhan, maka semuanya berada dalam yang baik. Kiranya kita tenang dalam ruangannya Tuhan, naungan Tuhan. Badai hidup boleh menerjang, masalah dan tantangan dapat menerpa, namun kita tetap tinggal dalam Tuhan, tenang dalam lindungannya. Ingat, gembala kita adalah pintu yang aman, dan kita pasti aman di dalamnya. Gembala yang sedang menjaga kita adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, Yesus adalah pintu yang sejati, perlindungan dan pemeliharaan kawanan dombanya terselamat. Terjamin kita dilindungi oleh Tuhan. Pada saat ini, saudara-saudara, jangan salah masuk pintu. Pintu dunia memberikan keenakan sementara, tapi pintu yang Tuhan sediakan, yang Dia jaga, memberikan kenikmatan selama-lamanya. Semoga firman Tuhan menjadikan satu nasihat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Bersyukur kami dengan nasihat-Mu. Saat ini kami tahu bahwa pintu yang kami masuk, jikalau itu adalah pintu benar, maka kami tidak pernah akan masuk dalam dosa-dosa dan juga dunia yang berdosa ini. Tapi kalau kami salah masuk, maka kami akan tidak dapat melihat kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, ajar, bantu kami agar kami masuk pintu yang benar. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.